Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa bertemu lagi. Perkenalkan, nama saya Alfia Lailatul Hasanah dengan nomor NIM 12304193001 dari BSA 6A akan menjelaskan tentang kajian pragmatik terhadap karya sastra. Dalam video kali ini, sumber referensi yang saya tuju adalah jurnal dengan judul Tindak Tutur Ilokusi pada Novel Zaini Barakat karya Gamal Al-Ghitani dengan menggunakan kajian pragmatik. Penulis dari jurnal tersebut adalah Novita Indah Fitria, Nailur Rahmawati, dan Akbar Syamsul Arifin yang berasal dari Universitas Negeri Semarang. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan yaitu tindak tutur ilokusi pada novel Zaini Barakat, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji keterkaitan makna bahasa dengan konteks penggunaannya, atau secara umum pragmatik adalah kajian penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan konteks yang menyertainya. Dengan demikian, menurut Wijana pada tahun 1996, pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang maksud suatu ujaran. Yang kedua yaitu tindak tutur. Menurut Sudaryat, tindak tutur merupakan perilaku tuturan atau ujaran yang digunakan oleh pengguna bahasa dalam kegiatan komunikasi. Tindak tutur ini terbagi menjadi tiga, yaitu tindak tutur lokusi, tindak sebutan atau pernyataan, tindak tutur ilokusi, tindak perbuatan, dan tindak tutur perlokusi. Dalam kajian kali ini fokusnya hanya kepada tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur perbuatan. Tindak tutur ilokusi terbagi menjadi 5, yaitu tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diucapkan. Bentuk tuturannya berupa menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, dan memberi kesaksian. Tindak tutur ilokusi yang kedua yaitu tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan tersebut. Bentuk tuturan berupa meminta, memaksa, memerintah, memberi aba-aba, dan juga menentang. Tindak tutur ilokusi yang ketiga yaitu tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melakukan apa yang disebutkan. Bentuk tuturannya adalah berjanji, bersumpah, mengancam, menyatakan kesanggupan, dan juga menawarkan. Jenis tindak tutur ilokusi yang keempat yaitu tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan tersebut. Bentuk tuturannya berupa memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat, dan menyanjung. Tindak tutur yang kelima yaitu tindak tutur deklaratif. Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar menciptakan hal seperti status atau keadaan baru. Bentuk tuturannya adalah mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni, dan memaafkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari tindak tutur ilokusi. Fungsi tindak tutur ilokusi ada 4. Yang pertama, fungsi kompetitif. Fungsi kompetitif adalah fungsi yang bersaing dengan tujuan sosial seperti memerintah, memaksa, dan mengemis. Yang kedua yaitu fungsi konvival adalah fungsi yang bersamaan dengan tujuan sosial seperti menawarkan, mengundang, menyambut, menyapa, mengucapkan terima kasih. Fungsi ini bisa disebut dengan fungsi menyenangkan. Yang ketiga, fungsi kolaboratif. Fungsi kolaboratif adalah sebuah fungsi yang bertujuan untuk tidak mengajukan atau biasa-biasa terhadap tujuan sosial, seperti memaksa, menuntut, melaporkan, mengumumkan, dan lain sebagainya.
Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi konfliktif. Fungsi konfliktif adalah fungsi yang bertabrakan atau bertentangan dengan tujuan sosial. Fungsi ini bertujuan untuk menimbulkan amarah, mengancam, atau menyumpahi seseorang. Yang selanjutnya yaitu langsung ke inti pembahasan, yaitu tindak tutur ilokusi pada novel Zaini Barakat karya Gamal Al-Ghitani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada novel tersebut, ditemukan tuturan sebanyak 155 tuturan dengan klasifikasi 5 bentuk tindak ilokusi dan 4 fungsi tindak ilokusi. Kelima bentuk tindak ilokusi antara lain: yang pertama yaitu tindak ilokusi asertif. Dalam novel ini ditemukan tindak tutur asertif sebanyak 43 tuturan. Salah satu contohnya adalah kalimat mahasiswa Al-Azhar, "Aku tahu Zaini bersembunyi di sebuah tempat yang hanya segelintir orang yang tahu." Tuturan tersebut terjadi di sebuah warung kopi. Tuturan yang diucapkan oleh mahasiswa Al-Azhar kepada orang yang membahas Zaini. Ia menyatakan dan memberitahu kebenaran tentang keberadaan Zaini kepada lawan tutur. Hal ini dibuktikan dengan kata "aku tahu". Yang kedua yaitu tindak ilokusi disertif. Dalam novel ini ditemukan 61 bentuk tuturan tindak ilokusi disertif. Seperti contohnya pada kalimat semua yang ada di sana bertanya, "Di mana Said?" Tuturan ini berasal dari sekelompok orang dalam sebuah kedai kopi kepada Said, mahasiswa Al-Azhar. Tuturan itu dilatar belakangi oleh hilangnya Zaini. Bentuk tuturan itu adalah pertanyaan. Tuturan di atas mempunyai maksud si penutur meminta sebuah jawaban kepada lawan tutur. Si penutur menanyakan tentang keberadaan Zaini kepada lawan tutur. Yang ketiga yaitu tindak ilokusi komisif. Pada penelitian ini ditemukan 11 tindak ilokusi komisif. Salah satu contohnya adalah kalimat Syekh Al-Khasabi berkata, "Aku bersumpah demi Allah guru, jika mereka tidak memilih Zaini, semua akan berantakan." Tuturan itu diucapkan oleh penutur dengan maksud adalah penutur bersumpah jika Zaini tidak jadi terpilih menjadi seorang muhtasib, maka segala urusan di pasar akan berantakan. Tindak ilokusi yang selanjutnya yaitu tindak ilokusi ekspresif. Pada novel ini ditemukan 38 tuturan tindak ilokusi ekspresif. Salah satu contohnya adalah kalimat seseorang di antara mereka bertanya, "Bagaimana bisa negeri ini tak memiliki muhtasib, sementara kita dalam keadaan perang?" Maksud dari tuturan itu adalah ketika seorang muhtasib hilang secara tiba-tiba, semua orang khawatir akan keadaan negeri karena hilangnya muhtasib tersebut. Yang selanjutnya yaitu tindak ilokusi deklaratif. Pada penelitian ini hanya ditemukan tindak ilokusi deklaratif, yaitu pada kalimat untuk membacakan Al-Quran di rumah para bangsawan, wahai Amr, tidak dibutuhkan seorang lulusan Al-Azhar. Itu adalah keterampilan seorang buta. Aku secara pribadi tidak menyetujuinya untukmu. Tuturan itu diajukan oleh mata-mata Mesir kepada Amr. Bentuk kalimat adalah larangan, sedangkan yang dimaksud si penutur adalah melarang tindakan yang akan dilakukan oleh Amr. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi tindak tutur ilokusi pada novel Zaini Barakat karya Gamal Al-Ghitani. Yang pertama yaitu fungsi kompetitif. Pada penelitian ini ditemukan 58 fungsi kompetitif, seperti contoh kalimat, semua berada di sana bertanya, "Di mana Said?" Tuturan itu disampaikan saat situasi kacau atas hilangnya muhtasib Zaini. Maksud dari tuturan itu adalah meminta sebuah jawaban dan sesuai dengan yang dimaksud, maka fungsi daripada kalimat itu adalah fungsi kompetitif. Fungsi yang kedua yaitu fungsi konvival. Pada penelitian ini ditemukan 28 fungsi konvival dalam novel tersebut. Salah satu contohnya adalah kalimat, "Kita belum pernah mendengar ada orang sepertinya dan kita tak bisa menerima yang lain juga."
Tuturan itu disampaikan oleh Syekh Khasabi kepada syekh lainnya. Tuturan tersebut dilatar belakangi oleh penolakan jabatan pengawas pasar oleh Zaini. Maksud si penutur adalah menyatakan rasa takjubnya kepada lawan tutur serta memuji sikap penolakan jabatan yang dilakukan oleh Zaini. Berdasarkan maksud tuturan di atas, maka tuturan tersebut mempunyai fungsi konvival. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kolaboratif. Pada novel ini ditemukan 48 fungsi kolaboratif, antara lain kalimat mahasiswa Al-Azhar, aku tahu Zaini bersembunyi di sebuah tempat yang hanya segelintir orang yang tahu. Tuturan di atas diucapkan oleh penutur kepada lawan tutur tentang keberadaan Zaini. Maksud dari tuturan tersebut adalah menyatakan dan menginformasikan kebenaran tentang keberadaan Zaini. Hal ini dibuktikan oleh kata aku tahu. Berdasarkan bentuknya, maka tuturan ini mempunyai fungsi kolaboratif menyatakan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi konfliktif. Pada novel ini ditemukan 22 fungsi konfliktif. Salah satu contohnya adalah kalimat Zaini berkata, Anda akan memerintahkan aku untuk berlaku tidak adil pada rakyat. Tapi aku tak akan pernah patuh karena takut harus bertanggung jawab atas ketidakadilan itu. Bagaimana aku dapat menemui penciptaku pada hari pembalasan? Tuturan yang disampaikan oleh Zaini itu kepada Sultan dan para amir. Tuturan itu dilatar belakangi oleh pemberian jabatan pengawas pasar kepada Zaini. Sedangkan maksud tuturan itu adalah menolak jabatan yang diberikan kepadanya. Berdasarkan konteks yang melatar belakangi dan juga maksud tuturan di atas, maka tuturan tersebut mempunyai fungsi konfliktif menolak. Sekian pemaparan yang bisa saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.